Adalah strategi bagaimana kita membagi waktu kita, yaitu dengan entertain atau hiburan dengan produktif kita. Itu harus kita bagi strateginya bagaimana. Itu balik lagi ke rasa malas tadi, itu kita harus benar-benar bunuh rasa malas itu. Jadi ada yang namanya peribahasa, don't do what you want but do what you have to do. Untuk itu maka kita harus menerapkan prinsip, yaitu apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan di masa ini itu yang akan menjadi konsekuensi kita di masa depan nanti. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab kita sejak dini. Apa yang harus kita lakukan itu yang nanti akan terjadi di masa depan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Gayeng PMI Jateng. Nah, di episode hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah spesial nih teman-teman dari episode-episode sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Mirza Suprayatno, bisa dipanggil Mirza. Aku dari SMK Negeri 2 Semarang, jurusan akuntansi, Kak. Makasih Mirza udah mau datang di podcast episode hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, sebelumnya aku mau tanya nih, di sekolahan tuh Mirza ikut organisasi apa atau ikut kegiatan apa nih kesibukannya di sekolahan? Kalau organisasi sih, untuk sekarang itu aku menjabat sebagai Mas Kandidat angkatan 2024-2025. Untuk ekstrakurikuler aku nggak ikut karena ya udah sibuk gitu ya. Terus untuk kesibukan lainnya, aku biasanya kalau udah menjelang, aku kan sering ikut lomba nih, Kak. Aku biasanya pulang sekolah itu ke laboratorium lab akuntansi keuangan lembaga dulu. Sebelum pulang tuh nanti pulang jam 5 itu baru pulang kalau udah menjelang waktu lomba. Oh gitu. Jadi sibuk ya kalau misal udah mau waktu-waktu lomba gitu. Yeah. Nah, kamu kan sibuk nih. Jadi pembahasan kita hari ini tuh tentang manajemen waktu. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya, menurut kamu manajemen waktu tuh apa gitu loh, dan kenapa bisa penting bagi pelajar? Kalau tentang definisi atau pengertian dari manajemen waktu, setiap orang tuh pasti punya definisinya masing-masing. Itu pengertian yang begitu kompleks, tapi kalau menurutku sendiri itu definisi dari pembagian atau manajemen waktu itu adalah strategi bagaimana kita membagi waktu kita, yaitu dengan entertain atau hiburan dengan produktif kita. Itu harus kita bagi strateginya bagaimana. Untuk strategi pembagian itu bisa dilakukan atau disesuaikan dengan masing-masing kepribadiannya. Buat aku sendiri itu kenapa tadi kan pertanyaannya kenapa penting bagi pelajar ya? Yeah. Nah, pelajar itu dia di sekolah itu kan udah berapa jam? 9 jam. Terus kita setiap orang itu punya waktunya masing-masing, yaitu 24 jam. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing 24 jam. Udah dikurangi dari 9 jam di sekolah, berarti sisa 15 jam. Bagaimana cara kita mengelola atau mengatur 15 jam yang kita punyai dari sisa waktu di luar sekolah itu? Bagaimana cara agar efektivitasnya itu maksimal? Itu menggunakan manajemen waktu. Jadi kayak kita mau istirahat atau tidur itu jam berapa, terus itu butuh entertain atau hiburannya itu berapa jam, terus untuk belajar di rumah atau mencari pengetahuan di luar sekolah itu mau berapa jam, itu yang namanya manajemen waktu. Jadi penting ya buat pelajar kayak bisa membagi waktu antara belajar, terus istirahat atau dan lain-lainnya. Nah, buat Mirza sendiri ini ada nggak sih tantangan terbesar dalam mengatur waktu sebagai pelajar? Atau misal kayak waktunya belajar tapi ada ajakan buat main atau selebihnya gitu? Tantangan itu Ya. bagi orang-orang seusiaku ini, mereka mudah tergoda untuk yang namanya entertain. Jadi mereka belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena masih merasa bergantung pada orang tuanya. Untuk itu maka kita harus menerapkan prinsip, yaitu apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan di masa ini itu yang akan menjadi konsekuensi kita di masa depan nanti. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab kita sejak dini. Apa yang harus kita lakukan itu yang nanti akan terjadi di masa depan. Nah kalau pastinya kan di sekolah juga banyak temannya. Nah, kamu tuh pernah nggak sih kayak sulit gitu fokus atau kayak kegoda gitu sama ajakan-ajakan teman-teman kayak yaudah main aja ngapain belajar gitu? Ya itu balik ke pribadian masing-masing ya. Cuman yang namanya seperti itu kita harus fokus pada satu hal yang kita kerjakan. Itu kita perlu yang namanya pencapaian target.
apa yang kalau kita udah mulai itu kita harus selesaikan. Apa semisal target kita ini tugas ini harus sudah selesai hari ini, kita selesaikan dulu. Kalau udah selesai baru kita boleh ikut main gitu. Jadi jangan selesai sebelum target kita tercapai. Jadi minimal diselesain dulu ya baru boleh senang-senang gitu. Terus cara kamu buat bagi waktu antara buat sekolah, terus belajar, sama bermain itu gimana? Atau kamu tuh punya skala waktu atau cara kamu aja deh membagi waktu tuh gimana? Kalau untuk kehidupanku sehari-hari itu sebenarnya aku dibagi menjadi dua, yaitu belajar dan bekerja. Belajar itu kalau tadi kan kenapa sekolah nggak ada? Sekolah itu aku masukkan ke dalam golongan belajar dan bekerja. Kenapa bekerja? Karena aku emang dari SMP tuh aku pernah jualan gitu Kak, pernah jualan kayak nasi bungkus, nasi katsu, nasi sosis, terus itu kayak risoles gitu, sering jualan. Kenapa kayak gitu? Karena aku butuh yang namanya pelatihan bertanggung jawab sejak dini. Jadi bukan hanya bergantung pada orang tua, tapi kita juga harus belajar bagaimana sih untuk mencari uang sendiri itu bagaimana. Jadi nggak terlalu menyulitkan orang tua. Terus bagaimana cara mengaturnya itu biasanya ya kita harus setiap kita baru bangun pagi kita harus sudah tahu apa yang kita akan kerjakan. Jadi nggak sekedar cuma bangun terus habis itu kita hari ini ngapain ya, gabut nih, terus habis itu oh ini ada info main. Nah itu main, jangan seperti itu. Kita harus benar-benar produktif. Aku sendiri itu 70% produktif, 30% istirahat. 70% itu aku biasa gunain untuk belajar dan bekerja. Di Ramadan ini aku juga lagi jualan di daerah Ungaran. Itu aku kemarin jualan sop buah, terus itu rencana ini dekat-dekat ini mau ganti ke es kuot sama risol itu. Jadi ya kayak gitulah keseharianku. Kita harus kayak benar-benar produktif. Dan juga untuk belajarnya aku tipe orang yang sukanya itu fokus, bukan yang diversifikasi atau pembagian. Kalau masalah pembagian kayak misal kita contoh tugas sekolah gitu atau mapel sekolah itu aku fokusin hanya di mapel akuntansi aja. Kalau yang di lainnya ya belajar sebisanya atau semampunya aja. Kalau akuntansi benar-benar aku push untuk aku bisa yakin kalau aku tuh orang paling jago akuntansi di Indonesia itu. Nah, kenapa kayak gitu? Aku cuma perlu tipe orang yang cuma perlu satu peluru yang paling tajam dan paling kenceng, bukan banyak peluru tapi pelurunya tuh tumpul gitu kan. Keren banget. Udah sangat siap ya teman-teman di bidang studi ataupun di bidang usaha gitu ya. Keren. Habis itu pertanyaan selanjutnya tuh kayak kebiasaan kecil apa yang membantu kamu lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Biasanya kan kayak kalau misalnya nggak disiplin dalam waktu itu kan susah ya, apalagi kayak udah kebiasaan terus-terusan main HP, main game, itu kayak males banget buat belajar. Itu kamu punya kebiasaan kecil yang ngebantu kamu buat disiplin nggak sih? Ya itu yang membuat tantangan dalam hal tersebut itu adalah distraksi atau operan kefokusan kita. Itu kita harus menjauhkan distraksi-distraksi yang mengganggu, contohnya HP. Kita kalau lagi belajar, HP-nya disingkirin kemana dulu gitu, atau enggak data atau wifi-nya dimatikan supaya kita enggak terganggu atau fokus kita tidak terbagi menjadi dua. Jadi terus juga tadi aku bilang kita harus punya target pencapaian, jadi kita jangan selesai sebelum target itu tercapai gitu. Keren banget ya teman-teman, Mirsa ini pintar banget buat membagi waktunya. Nah, kalau misalnya kita tuh pasti kan ada masanya kayak ngerasa malas banget gitu, jadi kayak apa-apa mager, apa-apa malas. Nah, kamu punya cara sendiri nggak sih buat menghadapi rasa malas atau keinginan kamu buat nunda tugas gitu? Nah itu balik lagi ke rasa malas tadi, itu kita harus benar-benar bunuh rasa malas itu. Jadi ada yang namanya peribahasa don't do what you want but do what you have to do. Itu artinya lakukan apa yang harus jangan lakukan apa yang kamu ingin lakukan, tapi lakukan apa yang harus kamu lakukan gitu. Keren banget ya teman-teman, saya sampai speechless. Nah, di keseharian kamu tuh sibuk banget ya pastinya. Nah, tapi tuh juga istirahat kan pasti juga penting. Nah, menurut kamu tuh berapa penting istirahat dan tidur yang cukup dalam manajemen waktu? Atau misal kayak tidurnya cuma sebentar aja nggak apa-apa, yang penting aku lebih produktif gitu di hari selanjutnya gitu, atau gimana? Ya kalau tidur itu
mungkin emang perlu banget, karena itu akan, kalau kita kurang tidur itu kita bisa menjadi faktor performa buruk kita dalam kegiatan kita sehari-hari, itu pasti jadi faktor utama performa buruk kita. Jadi kita perlu membagi, kita kalau manusia itu biasa di secara studi itu perlu yang namanya waktu tidur paling enggak 6 sampai 7 jam. Nah, itu perlu kita istirahat yang cukup perlu, tapi produktivitas juga perlu. Jangan beristirahat lebih, ingat di garis bawahi istirahat yang cukup bukan istirahat yang berlebih. Kalau istirahat berlebih itu ya sama aja kayak males tadi itu. Angkat pantatmu dari kasur. Jadi gitu ya teman-teman, jadi porsinya juga harus seimbang ya antara istirahat dan produktif waktu pagi gitu. Nah, dari Mirza itu ada nggak sih satu tips tentang manajemen waktu yang bisa kamu bagiin nih ke teman-teman saat ini? Ya, yang pertama jangan jadi orang yang gak enakan. Kalau misal kamu udah ada plan buat hari ini, ada temanmu ngajakin main, kamu harus bilang enggak, aku lagi ada yang aku kerjain. Jangan pernah merasa nggak enak, karena rasa nggak enak itu akan membuatmu sulit untuk maju. Selanjutnya, yang tadi itu prinsip lakukan apa yang harus kamu lakukan. Lalu yang kedua, don't waste your time and never you lose your money. Jangan pernah kehilangan waktumu dan jangan pernah kehilangan uangmu. Itu ya teman-teman, tips dari Mirza sendiri, jangan jadi orang yang nggak enakan. Jadi kalau mau nolak ya langsung tolak aja kalau misal kitanya nggak bisa. Jangan kayak kalau misal kita nolak jadi gimana-gimana, jangan mikir kayak gitu teman-teman. Terakhir nih, sebelum kita tutup episode hari ini, harapan atau tujuan kamu dalam manajemen waktu kedepannya tuh gimana? Atau kamu mau semakin produktif atau gimana nih? Ya, aku harapannya ya itu pasti semakin produktif. Kalau perlu aku nggak perlu entertain sama sekali di dalam hidupku, cuma ada belajar, bekerja, dan istirahat. Istirahatnya cuma tidur, kayak nggak ada yang bengong gitu, nggak ada, kayak bener-bener 7 jam tidur, sisanya kerja dan belajar. Mirza ini sangat menginspirasi dan tentunya ceritanya juga sangat membantu, tipsnya juga sangat membantu buat teman-teman yang mendengarkan ini. Nah, aku mau ucapin terima kasih banget ke Mirza udah mau jadi narasumber podcast pada hari ini. Ya Kak, sama-sama, terima kasih juga udah diundang ke sini ya. Ya, semoga nanti ini ceritanya bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga yang dengerin podcast hari ini. Nah teman-teman, segitu aja episode podcast Ngobrol Jateng Gayeng pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.